Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian, berpartisipasi dalam rangkaian acara Kultum, kuliah 7 menit kurang lebih, bersama Almona Multimedia. Semoga dengan waktu yang cukup singkat ini kita bisa mengambil manfaat. Dan pada kesempatan yang cukup singkat ini, kami akan sedikit mengupas tentang bahan bacaan. Bacaan yang monumental, yang sangat fenomenal. Bacaan yang menjadi pedoman, menjadi rujukan utama dari literasi dan referensi yang ada bagi umat Islam di penjuru dunia. Bahkan ada sebagian orang-orang non-muslim yang turut serta membaca, bahkan mungkin menganalisa dan menelaah dari bacaan tersebut. Tak lain bacaan tersebut itu adalah Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam. Semoga dengan ikut ambil bagian mereka orang-orang non-muslim membaca, menelaah, sekaligus menganalisa apa yang ada dalam Al-Quran, setelah tahu, karena memang Al-Quran isinya sangat menakjubkan. Setelah mereka tahu Al-Quran memang ada kesesuaian antara ayat-ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Semoga saja setelah mereka tahu, mereka menjadi bagian dari kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini juga, karena memang saat ini bulan Ramadan, tepat di mana diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sendiri yang menjelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dari Lauh Mahfud ila sama'id dunya, yang biasa sebagian menyebut dengan istilah Baitul Izzah. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menguraikan tentang fungsi dari Al-Quran itu. Kami akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Baik itu petunjuk yang sifatnya spesifik maupun yang sifatnya umum. Kita jumpai dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ ada spesifikasi kepada orang-orang yang bertakwa. Fungsi dari Al-Quran yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat, merupakan bentuk kasih sayang dari Sang Khalik, dari Sang pembuat wahyu tersebut, kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara khusus maupun kepada seluruh umat manusia secara umum. Kita jumpai di dalam Al-Quran surat Luqman
juga ayat kedua. Tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan sebagai rahmat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Rahmat di sini maksudnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Karena manusia standarisasinya adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran manusia itu akan bahagia. Apabila ada manusia merasa nyaman dengan Al-Quran, berarti fitrah kemanusiaannya berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya, apabila ada manusia tidak merasa nyaman dengan Al-Quran, dengan isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri, berarti manusia itu fitrah kemanusiaannya berarti sudah terkontaminasi, sudah tercemar dengan hal-hal yang tidak baik. Itu tujuan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke fungsi Al-Quran yang ketiga. Fungsi Al-Quran yang ketiga kita jumpai sebagai syifa, sebagai penawar. Walaupun arti di sini tepatnya untuk syifa minad dhalalah, sebagai untuk bisa penawar dari kesesatan. Tapi kita jumpai di sekitar kita jumpai bahwa Al-Quran memang sebagai penawar. Kadang penawar itu kepada hal-hal yang bersifat medis maupun non-medis. Kita jumpai dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil muhsinin. Al-Quran itu diturunkan sebagian ayatnya sebagai syifa, sebagai penawar. Makna asli dari situ dhalalah minad dhalalah, syifa minad dhalalah. Tapi ya seperti yang telah disebutkan tadi, bisa syifa dari yang berbau medis maupun non medis. Itu fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat kita jumpai dalam Al-Quran, itu sifatnya umum, petunjuk bagi umat manusia. Itu termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kelanjutan dari syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dengan Al-Qur'an orang bisa tahu bahwa yang ini benar, yang itu salah, yang ini hak, yang itu batil. Itu sebagai al-furqan, sebagai bayinat untuk penjelas. Tahu haram, tahu halal, itu bayinat dari Al-Quran. Itu fungsi yang keempat. Fungsi yang kelima, berikut yang keenam, itu kita jumpai di satu ayat surat Al-Kahfi ayat yang kedua. Liyundhira ba'san syadidan min ladunhu. Di situ ada untuk memperingatkan, memberi peringatan kepada orang-orang kafir yang sengaja berpaling dari Al-Quran akan mendapatkan siksa yang pedih. Liyundhira ba'san syadidan min ladunhu. Fungsi berikutnya adalah wa yubashsyiral mu'minin, memberikan berita gembira kepada orang-orang mukmin, alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Orang-orang mukmin yang melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan pahala yang baik, pahala yang setimpal dengan perbuatannya. Apa itu? Huwal jannah. Pahala itu berupa surga, makithina fihi abada, dan di dalam surga itu mereka akan tinggal selama-lamanya. Itu fungsi yang keenam. Fungsi Al-Quran berikutnya adalah sebagai penguat. Penguat apa? Untuk menguatkan baginda Nabi Muhammad SAW dalam mengemban misi risalahnya. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap Rasul dalam mengemban risalah untuk menyampaikan ajaran syariat kepada umatnya, itu oleh Allah akan disertai dengan mukjizat untuk kekuatan mengemban risalah tersebut. Kita ambil contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu mukjizatnya tidak mempan dibakar api. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kita juga tahu Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kerajaannya yang besar, tahu bahasa binatang. Ulimna mantiqat thair. Kita juga tahu bagaimana Nabi Musa
tongkatnya bisa menjadi ular, fa idza hiya hayyatun tas'a. Bahkan bukan cuma itu. Dengan tongkatnya Nabi Musa kalau dikepahkan ke batu, dipukulkan ke batu, maka batu itu akan memancarkan sumber mata air. Faqulnat ribbi asokal hajar famfajarat min huthnata asyrata aina. Bahkan dengan tongkatnya pun itu banyak manfaat yang lain. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Kita juga kenal Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Wa uhyil mauta biidznillah. Begitupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping mukjizat Al-Qur'an punya juga mukjizat. Di antaranya minha insyiqaqul qamar, bisa membelah bulan. Bahkan minha takthirut ta'am al-qalil, makanan yang sedikit bisa menjadi banyak. Pada saat itu sahabatnya banyak, makanan sedikit. Lalu pengen cukup, maka mukjizat diberi kepada Allah. Maka makanan yang sedikit itu bisa cukup kepada sahabatnya yang banyak. Namun dari sekian banyak mukjizat yang disertakan oleh Allah kepada para rasul, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Tapi setelah Nabi Ibrahim tiada, maka mukjizatnya juga tidak ada. Tinggal cerita. Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya bisa menjadi ular, bisa mengeluarkan sumber mata air. Setelah Nabi Musa tiada, habis pula mukjizatnya. Tinggal cerita. Begitupun rasul-rasul sebelumnya. Setelah sang empunya mukjizat tidak ada, maka habis pula lah mukjizat tersebut. Itu pun kita dapat beritanya dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran sendiri sejak diturunkan 14 abad yang lalu, 1400 tahun lebih yang lalu, Al-Quran sejak saat itu sampai saat ini masih tetap eksis. Sempat kita baca di Qasidah Burdanahnya Imam Al-Busiri dalam baitnya begini ya. Damat ladaina fa faqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina idh ja'at wa lam tadumi. Damat ladaina, mukjizat Al-Qur'an itu masih eksis, ada di sekitar kita. Kita tetap bisa membaca Al-Qur'an. Perintah dari Al-Qur'an kita laksanakan. Hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Qur'an masih kita laksanakan. Fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina, dan mengungguli mukjizat-mukjizat yang lain daripada nabi sebelumnya. Idh ja'at wa lam tadumi, karena mukjizat selain Al-Qur'an akan berlalu, akan sirna seiring dengan tidak adanya pemilik mukjizat tersebut. Sedangkan Al-Qur'an seperti yang kita tahu sejak diturunkan sampai sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang, ila akhiril ayyam, Al-Quran itu akan tetap eksis. Bahkan akan selalu tetap update, akan selalu sesuai dengan zaman. Karena memang Al-Quran itu diciptakan untuk sesuai dengan keadaan apapun. Dan keorisinalan Al-Quran akan tetap terjaga. Mengapa? Karena memang ada garansi, ada jaminan dari Sang Maha Pencipta. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan menjaganya. Semoga kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini, karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan memang dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Ja'alanallahu wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.